إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan, yang menambah keyakinan, yang menambah amal kebaikan. Amin. Yang sedang sakit, semoga segera Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sedang mencari rezeki, semoga dilapangkan, diberkahkan rezekinya. Yang sedang diuji dengan berbagai masalah, semoga diberikan solusi yang terbaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yastajabu lahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, terasa waktu berlalu begitu cepat, berputar begitu singkat. Alhamdulillah kita diberikan nikmat umur, bisa bertemu kembali di bulan yang baru dengan tahun yang baru, bulan Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan ibu bapak kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badannya sehat dan afiat. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anaknya soleh dan solehah. Amin. Rezekinya berkah dan berlimpah. Amin. Wafatnya husnul khatimah. Amin ya Allah. Menjadi ashabul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak, tema kajian dalam kesempatan ini yaitu esensi ibadah kepada Allah. Esensi itu apa Ibu? Esensi itu isi atau hakikat. Ibadah kepada Allah. Jadi kalau dalam makanan ada bungkus, ada isi. Ada bungkusnya, ada isinya. Hakikat ibadah kepada Allah. Imam Al-Mawardi dalam tafsir Al-Mawardi mengatakan, secara dimensional ibadah itu ibu bapak atau ibu. Satu ada ibadah hissiyah, dua ada ibadah maknawiyah. Ibadah hissiyah adalah ibadah ritual, ibadah fisik, ibadah gerakan. Ibadah maknawiyah yaitu ibadah fisik, ibadah fungsional. Jadi kalau dicontohkan ibu bapak seperti halnya sholat. Kita sholat diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itu gerakan. Itu salat hissiyah. Nah kalau maknawiyah yaitu makna dari sholat. Nah setelah sholat kita harus bagaimana? Nah itu maknawiyah. Sama ya seperti halnya puasa, nahan lapar, nahan haus itu hissiyah. Tapi setelah puasa kita harus bagaimana nih? Ini maknawiyah. Ibadah haji, ibadah umrah, ya itu gerakannya ada, ritualnya ada. Tapi setelah pulang haji kita ini harus bagaimana? Dan itu maknawiyah. Ibu bapak perhatikan ayat Al-Quran, surahnya surah Al-Hajj ayat ke-37. La yanala luhumha wa la dima'uha wa la yanalu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum min
litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging-dagingnya, darah-darahnya. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Maksudnya Allah tidak akan menerima bentuk dagingnya, bentuk zahirnya, tapi yang Allah yadullu taqwa minkum yataqabbalullahu minkum at-taqwa, yang akan diterima oleh Allah ketakwaan kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum, seperti itulah Allah menundukkannya bagi kalian. Litukabbirullaha 'ala ma hadakum, supaya kalian mengagungkan nama Allah 'ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah tunjukkan kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, beri kabar gembira orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, Ibu Bapak, secara tekstual ayat ini berbicara tentang ibadah kurban. Ibadah apa? Kurban. Kemarin kita waktu bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, kita ibadah Kurban. Tapi secara kontekstual, Ibu Bapak, ayat ini berbicara semua jenis ibadah. Ibadah. Nah, ini dalam ibadah kurban, kita secara hisiah zahirnya memotong hewan, tapi secara maknawiyah kita diajarkan harus banyak berbagi, harus banyak mampu berbagi. Nah, baik barang beri, kudu baik sedekah. Secara maknawiyah kita harus bisa membangun sifat hewan, serakah, rakus, iri, dengki, benci, dendam. Itu sifat hewan, tidak punya malu. Nah, itu ibadah maknawi. Sama semua jenis ibadah, hisiah dan maknawiyah, tidak bisa dipisahkan seperti dua sisi mata uang. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, Ibu Bapak, hakikat ibadah kepada Allah yang pertama adalah tasbih, ketundukan. Apa itu Bapak? Ketundukan. Ya. Tunduk kepada siapa? Allah. Jadi ketika kita ibadah secara hisiah dalam kehidupan harus tunduk kepada hukum-hukum Allah. Jangan sampai di masjid sujud, di luar masjid sombong. Nah, di masjid kita tunduk, tapi di luar masjid kita sombong. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang beriman itu pasti kehidupannya akan tunduk patuh kepada Allah. Innama kana qaulul mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang beriman kalau disuruh kepada Imam Al-Qadhi ila hukmillahi wa hukmi rasulih, kepada hukum Allah dan hukum Rasul, maka tidak ada jawabannya kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Itu orang beriman itu taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, yang sukses dunia akhirat. Kalau dalam ayat yang lain dalam surah Al-Kafir, innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya al-abrar itu jamak dari kata al-bar. Al-bar itu apa? Itu apa? Kebaikan, ya. Berbakti. Orang-orang yang berbakti, orang-orang yang tunduk, yang taat kepada Allah. Lafi na'im, pasti kehidupannya ada dalam kenikmatan. Nah, kenikmatan.
Kalimatnya naim. Jadi naim itu menggambarkan kenikmatan yang sifatnya spiritual. Makanya naim itu sampainya ke akhirat. Iya. Ketika Allah membicarakan surga, Jannatul Naim, surga yang penuh Matan. Jadi orang-orang yang taat yang sungguh takut kepada Allah pasti hidupnya penuh kenikmatan dunia akhirat. Sebaliknya, wa innal fujjara la fujjari, dan sesungguhnya orang-orang yang fujar, yang tidak tunduk, yang tidak takut, orang-orang yang selalu membangkang perintah Allah pasti hidupnya jahim. Ibu jahim itu apa artinya, Bu? Jahim itu artinya panas. Panas. Apa, Bu? Panas. Syiddatul har, panas yang sangat menyengat. Jadi orang-orang yang tidak taat pasti hidupnya panas. Kata sebelum Kartos. Jadi orang-orang yang berbuat dosa pasti hidupnya panas. Panas itu kan tidak ada kesejukan, tidak ada keteduhan, tidak ada kedamaian dan kebahagiaan. Ibu umpamanya kita berbuat dosa, kita umpamanya berbohong, kita umpamanya menipu orang. Kira-kira kehidupannya jannah atau jahim? Sejuk atau panas? Panas. Panas. Ya, tidak ada ketenangan dan lain sebagainya. Yang kedua, hakikat atau esensi ibadah itu keikhlasan, melahirkan keikhlasan. Sebagaimana ayat ini menjelaskan, ya, wala yanalu taqwa minkum, yang akan Allah perhatikan, yang Allah terima itu adalah ketakwaan, melahirkan keikhlasan. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan taqwa itu ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi ibu dan ibadah itu harus melahirkan keikhlasan. Kenapa? Contoh, ibu ada orang yang ibadah tapi tidak jadi ibadah. Kenapa? Karena dia melahirkan keikhlasan. Ada orang yang hijrah dulu jalan Nabi, ya, ibu, tapi tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala hijrah. Kenapa? Karena hijrahnya karena seorang berbuat. Jadi dia hijrah, berkorban harta, berkorban tenaga, meninggalkan angin, bukan karena ridho Allah, tapi karena seorang berbuat. Ummu Qais, yang makanya disebut muhajir Ummu Qais. Nah, ini tidak melahirkan jadi keikhlasan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, bahkan dalam Sahih Muslim ada 3 orang, ya, zahirnya ibadah siap, tapi tidak jadi ibadah karena tidak ada maknanya. Satu orang yang membaca Al-Quran, wahai fulan, kau diberikan kesempatan hidup, kau berikan untuk apa? Ya Allah, saya bisa Al-Quran. Ya Allah, saya nanti hafal Al-Quran hanya karena ya Allah. Kata Allah, kata kamu dusta karena aku, tapi ini disebut ahli Al-Quran. Ada lagi orang yang berjihad sampai mati. Kamu berikan kesempatan hidup, kau gunakan untuk apa? Ya Allah, saya ikut berjihad, berjuang membela agama hanya karena ya Allah. Kata Allah, kata dusta. Bukan karena aku, tapi kamu ini disebut jagoan, kamu ini disebut pahlawan. Ada lagi orang yang bersedekah, kamu berikan harta yang baik, kau gunakan untuk apa? Ya Allah, saya gunakan sedekah karena ya Allah. Kata Allah, kata kamu itu dusta karena aku, tapi karena ini disebut dermawan.
puja-puji manusia. Nah, kenapa itu? Karena kita melahirkan dari keikhlasan. Ibu ikhlas itu apa, Bu? Ikhlas itu dari ikhlas. Ikhlas itu dari kata khalusah. Khalusah itu bersih, tidak ada campuran. Kalau air itu dari bening. Kalau emas tidak ada campuran, namanya emas murni. Murni, perkara ya, bukan sekarang. Nah, ibu ikhlas itu ketika kita beramal, semuanya di hati ini kosong kecuali yang ada di Allah. Itu menjadi Ikhlas. Makanya orang ikhlas itu kan pikirannya bagaimana Allah suka. Nah, yang penting Allah suka. Yang penting Allah ridho. Udah itu negara ikhlas. Ya, orang mau bersuka, mau benci, orang mau ngomong ke rumah, yang penting Allah suka. Nah, itu orang ikhlas. Makanya orang ikhlas itu selalu ada tandanya. Tandanya satu apa, Bu? Tidak mencari puja-puji manusia. Tidak mencari pujian manusia. Dipuji alhamdulillah, dan dipuji itu alhamdulillah. Dipuji tidak terbang, dicaci pun tidak terbang. Nah, kehendak. Orang ikhlas yang kedua apa? Katanya itu tidak mencari validasi orang tua manusia. Tidak ingin disebut saya orang kaya, tidak disebut saya orang pintar, saya orang sukses, saya pejabat, tidak. Ya, hanya mencari validasi pengakuan siapa Gusti Allah. Yang ketiga, tandanya orang ikhlas apapun. Yang ketiga, tandanya tidak mencari penghormatan manusia. Banyak orang yang ingin dihormat dan sebagainya. Dihormat. Makanya sebutannya gila hormat. Jadi orang gila itu gila hormat. Sebetulnya kita tidak usah mencari penghormatan manusia. Kalau mau dihormati, tidak usah mencari penghormatan manusia. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang beriman, orang yang beramal saleh penuh keikhlasan, Allah pasti akan jadikan wudda. Nah, wudda itu apa? Rasa cinta di dalam hati hamba-hambanya. Cinta makhluk-makhluknya, semuanya akan mencintai. Karena kalau Allah sudah cinta, malaikat Jibril cinta. Malaikat Jibril cinta diumumkan ke semua malaikat. Wahai bulan Allah cinta kepada sebulan. Cintailah dia. Akan dicintai oleh semua makhluk, dihormati semua makhluk. Gak usah cari penghormatan manusia. Dan yang keempat ada orang ikhlas itu apa? Ibu kalau beramal tidak mengharap balasan manusia. Hanya mengharap balasan siapa? Allah. Contoh kita beramal kebaikan, ibu tapi berharap ini dibalas oleh orang itu. Kira-kira banyak kecewa tidak ibu bapak? Pasti banyak kecewa. Makanya kalau kita beramal, sudah lepas saja, hanya mengharap balasannya dari Allah. Tujuannya juga balasnya masalah. Balasnya juga balasnya di mana kita. Yang boleh berharap balasan kita ya lebih tidak usah balas sama ya kalau berkuasa Allah. Dan yang kelima kalau orang ikhlas itu tidak suka pamer. Tidak suka pamer. Itu suka amal. Pamer amal ya. Kita sholat tahajud pamer itu diupdate status dunia. Alhamdulillah saya istiqomah kalau malam. Nah, alhamdulillah saya sholat si Allah waktu. Apa tujuan itu pamer, tidak boleh pamer. Wah, dari syaitan itu Allah dari saksi. Cukup Allah yang
menimbang Allah yang membahas. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi esensi ibadah yang perlu melahirkan keikhlasan. Yang ketiga, esensi ibadah. Nah, yang ketiga yaitu melahirkan kebaikan. Melahirkan apa, Bu? Kebaikan. Kebaikan, muhsinin, beritahu orang-orang yang terus menegakkan kebaikan. Kenapa itu? Jadi ibadah itu secara hisiah ritual gerakannya, secara makna dia harus bisa melahirkan kebaikan, harus bisa merubah akhlak. Nah, merubah apa, Bu? Akhlak. Akhlak dari akhlak buruk menjadi akhlak Baik. baik, dari akhlak tercela menjadi akhlak yang mulia, akhlakul makmumah menjadi akhlakul karimah. Kenapa? Karena zaman akhir ada, ya, itu dalam Islam ini dijelaskan ada orang ibu-ibu rajin ibadah, malamnya sholat, siangnya puasa. Tapi kata Nabi dia akan transit dulu masuk neraka. Sahabat terkejut, bukan malamnya rajin sholat, siangnya rajin puasa, tapi kok transit dulu masuk neraka? Nah, iya betul, malamnya sholat, siangnya puasa, tapi ini mulutnya suka menyakiti orang lain. Nah, coba dosa mulut apa itu? Dosa mulut, dosa banyak dosanya bingung apa dosa mulut namanya? Satu apa? Berbohong. Tersebut ya, berbohong, berdusta, fitnah, ingkar janji, itu dosa mulut. Atau apa? Menghina orang, itu dosa mulut. Sakit nggak itu? Kalau dihina sakit. Yang mulut kalau dibohongi sakit nggak? Sakit itu menyakiti orang. Ada lagi Imam maksudnya laki-laki itu dari Imam Ahmad. Ada orang malamnya rajin sholat, tapi siangnya juga rajin mencuri. Astagfirullahaladzim. Ya, malamnya sholat, siangnya mencuri. Ya Rasulullah, kok ada ya orang malamnya sholat, siangnya mencuri? Gimana ya Rasulullah? Kata Rasul, seandainya sholatnya benar billah, maka sholat itulah yang mencegah dari perbuatan mencuri. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah keji. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi merubah menjadi lebih baik, ya, kebaikan. Bu, kira-kira ada nggak orang yang sholat rajin, ya, ibadah rajin, tapi mulutnya suka berbohong? Ada nggak? Ada sering, nggak ada banyak. Mulutnya suka ingkar janji, ada nggak? Ada. Ya. Ibu bapak ada nggak orang sholat rajin, mungkin ibadah rajin, umroh rajin, tapi ibu bisnisnya nipu, sehari-harinya nipu, curang, licin, merugikan orang. Ada nggak orang ibadah haji rajin, umrah rajin, tapi kalau dia jadi pejabat korupsi? Ada nggak? Ada banyak. Ya. Ibu bapak, ya, itu terjebak dalam ritualitas, merasa diri soleh, kalau sudah banyak gerakan. Padahal yang Allah hendak apa? Ketakwaan. Ibu bapak, saat ini yang sedang ramai itu di media korupsi apa? MBG. Allah. Itu kepala MBG, jadi kepala MBG, ibunya itu sebelum ditambah di dalamnya ada minggunya sedang di mana, Bu? Minggunya hari-harinya sedang di mana? Sedang di Mekah, sedang ibadah haji, Bu. Udah hukumnya, udah lempar jumroh kan simbol melempar setan, setan tinggal. Ternyata setan ada di diri kita. Terus
dipanggil oleh Islam mau pulang besok kami presiden ke sebuah SMP di Jakarta pulang ke hari Seninnya kan masih mendampingi ya presiden senyum-senyum gitu ya besoknya kerja malam di gereja kantornya subuhnya di Bordeaux ya semuanya di dalam katanya apa korupsi katanya korupsinya sampai sedikitnya 1 miliar per hari itu kayaknya lebih saya maksudnya kayaknya lebih Ngerakun dasar orang Tasik. satu hari sebenarnya sedikit amat 300 triliunnya ya itu Allah Akbar padahal dia seorang haji mungkin baca Quran tadi bahkan ibadah haji. Nah ini ibu hisia ya. Jadi menurut orang Sunda mengucapkan ibadahnya sekedar Cangkang. Esing ada usina. Usina mana? Ya nurut takwa itu melahirkan ketakwaan berubah menjadi akhlaknya semakin baik. Kalau jadi kejalan jujur, Terus yang terakhir yang keempat esensi ibadah, hakikat ibadah itu adalah kepedulian. Ulangi apa bu? Kepedulian terhadap sesama. Al-Aidar alladhi yuqaddimu bidin fadhalika alladhi yad'u yatim yahuddu 'ala ta'amil miskin wa yudhillu lil-muslimin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yamna'una al-ma'ruf. Apakah kamu tahu siapa yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan takdir itu akhirat atau hari pembalasan atau agama? Dialah orang yang menghardik dan membentak anak yatim. Dialah orang yang tidak mengajak atau memberikan makan kepada orang miskin. Sedangkan orang-orang yang sholat. Siapa yang sholat menarik? Inilah sholat orang munafik. Sholat yura'un karena dia tadi ingin puji manusia. Karena orang munafik itu sholat kalau dilihat manusia. Kalau tidak ada yang melihat enggak sholat. Ya, bayang ma'un yamna itu menahan. Ya, ibu menahan. Al-Mu'amta dari mengatakan yaitu zakat. Ya, jadi tara mayat zakat, tara dari sedekah, tara dari berbagi. Ya, jangankan ini berbagi yang wajib saja itu hak orang lain dia tahan itu celaka. Nah, padahal dia salat. Nah, kenapa hanya sekedar hisia, tidak ada maknanya? Yaitu kepedulian. Ibu bapak, makanya terkadang seseorang yang kami ambil muslimin pada Islam. Siapa yang tidak memperhatikan derita urusan orang muslim, dia bukan umatku, dia bukan umat Islam. Ibu bapak yang kami Allah, jadi dari ibadah hisia melahirkan kepedulian. Kalau sekarang kita dan saudara kita di Gaza dan sebagainya di Palestina hari ini terus diprogramir, tapi yang heran itu negeri-negeri Arab, negeri-negeri Teluk semuanya nonton umat Islam pada cinta di bawah nonton ini Allah Akbar. Sudah kaya diperlu dilempar ke ayat. Sudah kaya dirudal tinggal ke Israel ada. Nah inilah ibadahnya hanya sekedar hisia, tidak ada maknanya. Padahal dari ibadah itu melahirkan kepedulian. Allah hendak jangan ketakwaan. Jadi hisia dan ma'nawiyah tidak bisa dipisahkan. Di mana dua sisi mata dua, ya dua, ya fungsi.
Seperti dia ibu mengibaratkan permen dan bungkusnya. Pada ayat yang ini ada seperti agama penting mawar batu ulah lalu berbatu kenbaik di sholat kenbaik berpuasa kurang penting mawar kenbaik tentukan orang kopi dasarnya gitu ya Pak. Nah harus Pak. Terus. Kata di ibarat permen. Ibu upami ibu di pasihan permen ku abdi ke ayat bungkusan ditampi malu mau jadi aja cuma permen bungkusan dari itu yang kenal kesini bungkusan ayat dijaminya tadi ibunya ibaratnya ibunya sholat mendetok masjid detok tapi bisnisnya nipu, curang, liciknya merugikan orang, ibadah haji, umroh, anjing, tapi jadi pejabat korupsi. Kata-kata ibarat ibunya bungkus permen, tapi dia ada usia. Nah, ibu kami dipastikan bungkus permen, tapi dia ada usia. Bagaimana bu? Kenapa jadi kita bungkus? Allah bisa ambil itu nya bungkusnya isinya maknawiyah tidak boleh bisa dipisahkan. Karena mudah-mudahan dalam sadayana ibu bapak salamina pasien covid salam dari Allah salamina hidup kurang dari biasa ibadah Allah. Ibadah isya, ibadah maknawiyah. Nya kurang itu sholat berubah jadi lebih baik. Kurang puasa jadi lebih baik. Kurang haji, kurang umrah haji umrah jadi lebih baik. Istilah mana? Ibadah Allah. Istilah maknawiyah. Nabi ada karena ayat ini mana Nabi mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan kepala sadayana dan sesuai dengan kebenaran dan serta petenas Allah yang amal dan nasib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.